Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang kami agungkan, kami puji, kami muliakan. Hari ini kami akan mendengar sabdamu menjadi kekuatan kami untuk kami menghadapi tahun 2021 bersama Yesus, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan keinginanmu. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam. Salam. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan bertemakan hati yang baru. Karena di tahun yang baru 2021 kita ingin anak-anak Tuhan, dan Tuhan juga ingin kita punya hati yang baru. Karena kita tidak mau di 2021 kita masih membawa karakter-karakter yang lama, sifat-sifat yang lama, kelakuan-kelakuan yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita langsung berdiri saja, kita buka Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayatnya ke-26 sampai ke-38. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26 sampai 38, kita respon Surya. Saya baca 26, saudara baca ayat 27 dan selanjutnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang di dalam batinmu akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan memberikan kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang kecil. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah dalam hal ini juga. Aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amen. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang mendengar dan melakukan kehendak firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amen. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, temanya tadi katakan hati yang baru.
Kalau melihat konteks ayat Alkitab bagaimana bangsa Israel pada saat itu, Tuhan memulihkan bangsa Israel dari hukuman. Tuhan akan memulihkan bangsa Israel yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah kasihnya Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan Yesus. Sekalipun umat, saya katakan sekali umatnya jatuh dalam dosa, umatnya melakukan penyembahan berhala, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Saya ulang lagi, Tuhan memberikan kesempatan untuk pertobatan bangsa Israel. Dan Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel dari kehancuran dan kemusnahan selama ini. Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa Israel untuk menjadi orang yang percaya dan hidup dalam hidup yang baru menurut ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Memang cukup lama pada saat itu bangsa Israel jatuh terpuruk akibat dosa yang mereka lakukan, akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, akibat kenajisan mereka di kehadapan Tuhan. Dosa memang membuat banyak orang sengsara. Akibat dosa dikatakan dalam Roma pasal 6, upah dosa adalah maut. Dosa besar, dosa kecil sama di hadapan Tuhan. Memang di dalam 1 Yohanes dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang pilihan Tuhan. Sekalipun mereka telah berbuat dosa, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk pertobatan, untuk dipulihkan negaranya, negerinya. Karena Tuhan sudah berjanji. Janji Tuhan ya dan amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, bahwa sekalipun orang percaya, jika sudah di dalam pilihan Tuhan, Tuhan tetap memelihara orang tersebut. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk dia berubah kembali dalam pertobatannya. Itu hal yang pertama. Dan kita lihat bangsa Israel. Tuhan memilih. Bayangkan Tuhan memilih yang tidak bisa diganggu gugat. Dan itu hak prerogatif daripada Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan memilih dan Tuhan menentukan seseorang bukan karena perbuatan manusia itu sendiri. Tapi itu hak penuh daripada Tuhan. Untuk orang itu mau datang kepada Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan. Oleh karenanya yang pertama mau saya katakan, mau saya sampaikan. Bahwa saya mau sampaikan bahwa kita tidak boleh berbangga dengan perbuatan baik kita. Apapun derma yang saudara lakukan, apapun bantuan sosial yang saudara berikan kepada banyak orang, itu tidak menjamin keselamatan seseorang. Katakan amin. Tetapi kita berderma, kita melakukan bantuan sosial kepada banyak orang, kita melakukan kasih karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Itu dampak dari perbuatan kita sudah dimerdekakan dari dosa. Katakan amin. Nah, pernah saya dipertanyakan, apakah orang baik masuk surga? Saya katakan tidak. Kenapa orang percaya harus orang melakukan perbuatan baik? Ya, orang percaya
percaya harus melakukan kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak membawa keselamatan. Kebaikan itu adalah buah daripada hasil dia sudah percaya kepada Tuhan dan memperoleh keselamatan. Itu buah. Bukan buahnya yang bawa keselamatan, tapi itu buah dari keselamatan. Amin. Amin. Kalau orang baik banyak. Yang nggak percaya Yesus banyak berbuat baik. Malah saya katakan orang yang tidak percaya Yesus lebih baik daripada orang yang percaya kepada Yesus. Betul nggak? Lebih banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi dia lebih baik. Oleh karena saya mau katakan, kebaikan bukan membawa keselamatan, tapi kebaikan dari buah daripada keselamatan. Katakan amin. Banyak orang yang keblinger tentang ini. Banyak orang yang keblinger tentang ini. Dipikir kalau dia berbuat amal, melakukan kebaikan, saya masuk surga. Enggak. Kita tidak seperti agama sepupu kita. Kalau mereka beramal itu mengumpulkan harta di surga katanya. Ya tidak. Tapi kita berbuat amal karena memang Tuhan yang melakukan kasih dan kita melakukan kasih. Katakan amin. Jadi bukan karena untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu Tuhan yang pilih. Katakan amin. Di dalam Yohanes 15 juga dikatakan, aku yang memilih kamu, bukan perbuatan baikmu. Amin. Oleh karena itu saudara, ini yang harus dimengerti orang Kristen. Yang pertama, banyak orang Kristen yang keblinger. Percaya dulu, bertobat dulu, berkenan kepada Tuhan dulu, melakukan ketetapan Tuhan dulu, baru kau bisa melakukan kebaikan. Amin. Bagaimana kau melakukan kebaikan, tetapi kau tidak melakukan firman Tuhan? Ada banyak hari ini, banyak orang yang menjadi Robin Hood. Tahu Robin Hood? Ya korupsi di kantor. Ya korupsi apa saja. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa menyumbang. Biar namanya terkenal. Itu kan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian baru kisah para rasul 5, Ananias dan Safira. Saya akan menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka membohongi Rasul Petrus pada saat itu. Yang harusnya 100% mereka akan berikan, tetapi mereka korupsi. Tidak sampai 100%. Dan apa akibatnya? Mati. Pada saat itu juga. Membohongi pekerjaan Tuhan. Membohongi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Pada Rasul Petrus sudah memulai pekerjaan Tuhan. Melakukan penginjilan. Akibat Pentakosta. Bukan Rasul Petrus ya, tetapi akibat Pentakosta, Rasul Petrus memulai pekerjaan Pentakosta. Dan Ananias Safira membohongi pekerjaan Pentakosta dan akhirnya dia mati pada saat itu. Jadi orang pilihan Tuhan harus diingat, kita ini adalah pilihan Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Yeskel 3 ayat 26 dikatakan 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan yang memberikan ketaatan, Tuhan akan memberikan roh yang baru. Bukan kedagingan kita. Apa kata Paulus? Bukan aku lagi yang di dalam diriku, tetapi siapa? Kristus Yesus. Dikatakan tadi ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita berbuat baik karena ada roh Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Biar kau terkenal, bukan. Lihat ayat 27, ini konsep yang pertama yang saya katakan ada dua nanti.
Rohku yang akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Jadi kalau lihat dua ayat ini, apa yang mau kita katakan? Hidup yang baru, hati yang baru adalah berbicara roh yang Tuhan berikan kepada kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baru. Amin. Jadi bukan karena kekuatan kita melakukan kebaikan. Kita melakukan firman Tuhan bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Amin. Hati yang baru di sini bukan bicara organ tubuh. Hati yang baru di sini bicara hati nurani. Karena Roh Kudus itu bekerja, hati nurani itu ada dua. Sering saya katakan dalam pelajaran etika Kristen, makanya pernah saya tanya kepada mahasiswa saya sih, siapa yang pernah belajar etika? Apa yang diajarkan dosen bu saya? Etika itu sangat gampang sebetulnya. Itu bicara moral, nurani. Itu ada di mana? Ada di sini. Ada di mana? Di sini. Tapi bukan dalam levap atau dalam arti organ tubuh, hati itu. Bukan. Ya kalau kita pelajaran biologi, hati itu fungsinya apa? Atau lever itu fungsinya apa? Ayo, anak biologi mana di sini? Anak IPA siapa di sini? Dia bekerja untuk menyaring daripada enzim-enzim yang kotor dan menghasilkan yang baik di filter. Ya makanya kalau orang yang kolesterol dia menumpuk levap atau hatinya itu bahaya. Terutama yang sudah overweight. Ya, makanya orang yang gemuk itu lebih cepat mati daripada orang yang kurus. Karena apa? Jantungnya dan hatinya tertutup oleh lemak. Akhirnya levernya capek, apalagi empedu. Akhirnya jadi batu empedu. Tapi hati di sini bicara hati nurani yang diberikan siapa tuh? Tuhan. Di sini ada dua bilik. Saya kembali ke pelajaran etika Kristen. Ya. Bahwa di sini ada dua bilik. Bilik yang pertama adalah bicara hukum Taurat, bicara firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Suara Tuhan ada di sebelah sini. Tapi jangan bicara cari di mana letaknya. Hati itu bicara jiwa. Hati itu bicara perasaan. Dan hati juga bicara akal dan pikiran. Katakan amin. Dia memerintahkan otak kita. Dan disimpan di dalam memori kita. Amin. Jadi hati nurani itu bicara jiwa, perasaan, akal, budi. Itu yang dimaksud hati yang baru. Oleh karenanya hati yang baru di sini, jika kita dipenuhi firman Tuhan, jika kita sering bersekutu dengan Tuhan, melakukan fellowship, pujian, penyembahan, hati kita penuh dengan firman Tuhan. Tapi kalau hati kita diisi dengan berita dunia, berita hoax, akal, dendam, benci, apa lagi? Iri hati, akar pahit, apa lagi? Hanya bicara tentang dunia, harta. Ini tidak ada Roh Kudus tidak akan bisa bekerja, saudara. Betul nggak? Oleh karenanya hati ini, akal dan budi dan kita, pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita harus diisi dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan bukan
karena kekuatan kita, tapi roh yang ada dalam diri kita. Hati ini akan mengerjakan apa dan memerintahkan otak kita untuk mengerjakan. Katakan amin. Baru itu melakukan kebaikan dan kebenaran. Bukan sekedar kebaikan, tapi kebenaran. Amin. Itulah pilihan Tuhan. Itu bicara hati. Coba sedikit kita Roma pasal 2. Roma pasal 2. Roma pasal 2. Ya, coba lihat ayat 15. Saya minta Ibu Gembala bacakan dengan sangat keras dan lantang. Roma 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat 16. Ayat 16. Hal itu akan nampak. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Yes. Hati. Dosa itu dimulai dari hati. Perbuatan baik itu dimulai dari hati. Nah, tergantung isi hatinya. Penuh dengan lemak kekotoran. Jika hati kita penuh dengan lemak iri hati, dengan penuh dengan lemak kebencian, penuh dengan lemak kedendaman, kenajisan, egois, saya katakan orang yang hatinya penuh dengan lemak kotor, itu akan cepat mati. Dia akan cepat binasa. Tapi Allah ingin kita di tahun 2021 punya hati yang baru. Saya katakan hati yang baru. Kenapa? Kalau kita ingat tahun 2020 adalah tahun pengujian, tahun pencobaan bagi umat orang percaya. Katakan amin. Bayangkan pandemi menghajar semua gereja. Nggak pandang bulu mau gereja apapun dihajar dengan pandemi. Betul nggak? Kesombongan gereja, kesombongan doktrinal, kesombongan nama sinode, semua sama rata di tahun 2020. Katakan betul, amin. Sama semua, kita mengalami, nggak ada yang kebal. Semua menerima akibat yang sama, akibat pandemi. Gereja yang penuh gegap gempita, hening. Pendeta yang berkaliber, hening. Semua berpulang kepada perenungan, masuk di dalam kamar, berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita merenungi hati kita. Makanya Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu benar saya katakan. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi apa yang masuk ke dalam kerajaan surga? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat 22, bukan kamu sudah bernubuat, melakukan pekerjaan Tuhan, tumpang tangan, usir setan. Kata Tuhan ayat 23, aku tidak mengenal engkau, kau pembuat kejahatan. Seolah-olah pekerjaan Tuhan, tapi itu pekerjaan diri sendiri. Amin. Termasuk saya. Kalau saya ngomong itu bukan hanya untuk saudara, termasuk saya. 2020 adalah suatu perenungan, dan 2021 kita menerima hati yang baru. Jangan-jangan ada kesalahan kita selama ini dalam pelayanan. Jangan-jangan ada kesalahan kita dalam dunia orang percaya, betul nggak? Seolah-olah kita sudah benar dan yakin masuk surga. Seolah-olah kita akan masuk dalam keselamatan. Pada hidup kita seperti bangsa Israel tadi, masih hidup dalam kenajisan. Hati itu masih ada dendam, iri hati, termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta, termasuk saya. Pendeta masih gontok-gontokan.
Masih debat-debat teologi. Ini loh teologi yang paling benar. Lu tuh punya teologi salah. Ini yang merasa paling pintar. Gua udah doktor. Nah, begitu hamba Tuhan. Oh, di sini ada Roh Kudus, di sana nggak Roh Kudus. Yang paling sadis lagi, ini gereja terbesar di dunia. 10 terbesar, nyatanya 0 untuk pandemi. Betul nggak? Gerejanya tutup. Dan baru online sekarang. Sungguh memalukan bisa kita mendeklarasikan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Makanya jadi hati nurani kita orang percaya, bangsa Israel pada saat itu dipulihkan Tuhan. Kalau kita lihat Roma pasal 2 sebelum saya tinggalkan ayat Roma pasal 2 ini. Sebab dengan itu ayat 15, dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hati nurani harus diisi dengan firman Tuhan. Kembali apa yang saya katakan. Berapa banyak orang Kristen mengaku dirinya kalau hati nuraninya diisi dengan penuh firman Tuhan. Jangan-jangan hati nurani kita penuh dengan harta kita, deposit kita, harta kita, apalagi kebencian, kedendaman, kecewa, akar pahit. Halo, 2021. Siapa yang menjadi pemenang, dia akan naik di atas panggung sorga. Amin. Amin. Saya sedikit bersaksi. 2 malam yang lalu, saya tiba-tiba sesak napas. Bukan karena COVID, bukan karena flu. Tapi saya melihat ada suatu kesaksian 2 anak kecil yang berbeda bangsa dan bahasa. 2 anak kecil ini tidak saling mengenal dan berbeda benua. Tapi 2 anak kecil itu melihat langsung, melihat Yesus. Dan saya percaya bahwa anak kecil itu kan tidak pernah berbuat dosa, belum berbuat, karena ini masih kecil sekali. Dia bilang sama mamanya, mama, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia menangis karena lihat Yesus. Dia lihat Yesus, dan Yesus dia melihat penglihatan bahwa nanti pada hari pengangkatan rapture banyak orang yang tertinggal, banyak orang yang menjerit minta tolong, dan saya langsung sesak napas. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya sesak napas, akal pikiran saya itu langsung berubah, tertunduk habis. Tiba-tiba saja. Dan saya tidak mengerti. Dan ibu gembala tanya kenapa? Saya sesak napas. Rasa-rasanya saya mau mati. Betul, pada saat itu rasa-rasanya saya mau berangkat. Tapi teringat suara Tuhan, kau masih punya tugas. Sampaikan banyak hal tentang kerajaan surga bagi banyak orang. Oh Tuhan, terima kasih tanggung jawab yang kau berikan kepadaku. Banyak orang yang tertinggal. Makanya Matius 7 betul itu. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, karena Matius 7 juga ditujukan kepada hamba Tuhan. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi kehendak apa? Apakah ini sekedar tumpang tangan supaya kelihatan besar, pendeta besar, berdebat, menjatuhkan gereja A, gereja B? Enggak. Tapi melakukan kehendak Bapa di sorga, amin. Ada di mana? Di hati nuranimu. Mari kita lihat lagi kepada Yeskel 36. Yaitu ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu,
Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi roh itu dia bergerak. Roh itu bekerja dalam hati nurani kita dan kita melakukannya. Itu yang diminta Tuhan. Bukan karena ingin kau tenar, bukan kau dianggap hebat, engkau supaya dikelihatan orang baik. Amin. Tapi roh yang mengatur kita. Dalam Kolose 3 juga dikatakan, biarlah akal dan pikiran kita diperintahkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, nah ini. Yang kedua, upah dosa adalah maut. Saya katakan tadi ayat 31. Ya, lihat ayat 31. Ayat 31 dulu. Eskel 36 ayat 31 saya minta Pak Siregar bacakan. Ayat 31, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Iya. Tuhan mengingatkan, ini ada ayatnya. Kadang-kadang saya juga Tuhan mengingatkan saya bagaimana saya dulu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Lihat ayat 32. Pak Tigor Bolon bacakan ayat 30. Eskel 36 ayat 32. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Ya. Bahwa kita selamat bukan perbuatan baik kita, betul? Kita selamat karena Tuhan. Aku yang bertindak kata Tuhan. Dosa membuat kita malu. Bahwa kita selamat karena Tuhan, makanya orang Kristen yang benar, ya, kalau orang Kristen yang benar selalu bisa bersyukur. Bilang sama kiri kanan, bersyukur loh. Ya. Ini hari Tuhan menjelang datang ini jangan-jangan main-main loh. Saya tiba-tiba sesak napas loh. Dan langsung saya kemarin telepon anak saya, Reksi. Saya nangis depan Reksi. Reksi, Papa ingin kamu sama Papa, sama keluarga kita semua diangkat Tuhan. Untuk apa arti harta itu semua kalau kita nggak diangkat Tuhan? Saya bilang mana saya menangis. Kenapa Pak? Karena saya lihat beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, banyak orang yang berseru-seru minta tolong pada saat pengangkatan tidak diangkat Tuhan. Makanya 2021 hati yang barulah kita. Amin. Hati nurani ini penting. Saya maaf saja, saya maaf ya. Ini online, jadi rekam. Saya lihat banyak hamba Tuhan, keluhan yang saya lihat sebagai orang yang agak lebih makan garam. Banyak hamba Tuhan nggak punya etika. Hari ini bicara etika udah kurang banyak yang kurang ajar. Banyak yang kurang ajar. Tidak lagi beretika bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, betul gak? Dan saya tahu ada pendeta yang tidak hormati orang tua. Saya benar-benar, saya bilang terenyuh benar melihat ini semua. Hari ini banyak pendeta merasa dirinya sudah hebat. Dia tidak lagi bersyukur dan menghormati orang yang membuat dia seperti itu. Banyak. Dia bangga dengan
dengan prestasi-prestasi akademisnya, prestasi karir dunianya. Pada dia bisa begitu karena ada dukungan banyak orang dan doa-doa orang yang lebih senior dari dia atau orang yang lebih tua. Betul nggak? Banyak seperti itu. Dan anak-anak sekarang juga, saya mau jujur, banyak anak-anak sekarang tidak menghormati orang tua. Tunggu ditelepon orang tuanya baru dia telepon. Padahal orang tua itu udah jerilalah waktu kecil. Bagaimana waktu dia sakit? Orang tua itu berjuang untuk membesarkan anaknya. Setelah besar gak tahu diri. Banyak cerita seperti itu. Saya sebagai hamba Tuhan dengar cerita Tuhan. Ini etika udah gak ada lagi. Di kampus juga begitu. Ini kampus STT loh. Ini lebih parah lagi. Yang katanya hasilnya adalah produk hamba-hamba Tuhan. Memproduksi hamba Tuhannya. Ya dosennya juga begitu. Ya mahasiswanya begitu. Yang penting kognitifnya diisi. Tapi ini psikotorik gak diisi. Saya kadang-kadang sedih lihat dosen-dosen muda. Ini STT loh saya bilang. Saling menjatuhkan, sombong, dan banyakkan kesombongan rohani. Ini yang gak benar. Jangan lu nanti pada saat nanti dipanggil Tuhan, lu ketinggalan. Jangan lu udah cipta lagu, udah bikin buku, ya? Tahu-tahu ketinggalan. Betul gak? Saya sebagai dosen juga ditegur Tuhan. Bagaimana membina mahasiswa, bagaimana mendidik mahasiswa yang benar. Jangan main dulu. Kadang-kadang sekarang STT ya, STT ini supaya didengar banyak orang. Jadi hamba Tuhan itu harus the profesional, harus profesional, betul nggak? The best. Hari ini banyak STT hanya meluluskan mahasiswanya dengan kasih sayang. Bukan kasih karunia, kasih sayang. Saya pernah kecewa dengan seorang mahasiswa waktu itu. Saya tidak luluskan, saya bilang ini harus diulang lagi anak ini. Tapi gimana? Alasannya pimpinan harus diluluskan. Dan bagaimana nanti produk keluarnya nanti sebagai hamba Tuhan model begitu? Saya pernah tuh bawa ke Malaysia teman-teman. Produk kasih sayang maksud saya, yang produk kasih sayang. Waktu di pelayanan ditanya, Pak Cik, Pastor, bagaimana tentang Allah Tritunggal? Allahnya orang Kristen jelaskan dong, dan kenapa Yesus disebut Tuhan? Dia menjelaskan pakai buku Henry Tyson yang segitiga yang udah kuno begitu. Dan lulusnya juga saya yakin teologi sistematika dapat C atau tidak lulus mungkin. Ini kenyataan dan pada akhirnya apa? Saya juga yang repot. Karena saya bawa dia ya saya yang repot, akhirnya saya jelaskan dengan benar. Tapi sayang dia udah almarhum. Jangan jelaskan Yesus, pokoknya Yesus Tuhan, jadi ini Yesus Tuhan. Ya gak bisa lah. Kita harus kenalkan Yesus. Memberitakan Injil itu memberitakan Yesus. Makanya teologi sistematikanya, teologi perjanjian barunya, teologi PL-nya harus benar. Amin. Saya banyak melihat dosen-dosen muda ya, meluluskan. Saya bilang gimana sih? Ini calon hamba Tuhan loh. Etikanya udah nggak ada, ini nggak benar ini. Kerajaan surga. Bagaimana lihat Paulus?
Paulus itu belajar lu 3 tahun. Paulus belajar, padahal dia orang Yahudi, tapi warga negara Roma, tapi orang pintar aja belajar. Ini udah goblok gak belajar lagi. Mau jadi apa? Betul nggak? Makanya saya kadang-kadang bilang sama istri saya, gimana produk-produk STT ini sekarang hamba Tuhan? Produk kacik tayang. Sampai di Malaysia dibilang begini, ini produk kacik tayang nggak nih? Udah terkenal, ada banyak dari Indonesia produk kacik tayang. Yang penting lulus, 4 tahun lulus. Nggak bisa. Calon hamba Tuhan saya aja dulu kuliah jungkir balik, kepala di bawah kaki di atas. Saya ingat dosen saya, rektor saya kasih buku 3.000 halaman, suruh baca buku ringkas. Belajar yang benar. Presentasi. Saya bilang sama anak-anak mahasiswa, dari 150 angkatan saya, ya 150 mahasiswa angkatan saya, yang lulus cuma 20 orang itu wisuda. Yang betul-betul jadi 10, dari 20 yang 10 jadi pendeta itu hanya 10 orang. Coba yang ke darat 150. Saya puji Tuhan di sekolah yang benar. Yang bukan produk kacik kayang. STT kok menghasilkan produk kacik kayang. Yang penting lulus, wisuda. Saya pernah komplain tuh sama rektor. Yang luluskan itu, ya diluluskan juga. Memalukan, betul kan? Mau jadi apa di lapangan? Pelayanan itu bukan main-main. Orang lihat gelar enggak? Enggak kan? Lu sekolah di mana? Gelar lu apa? Mau khotbah gitu? Enggak kan? Waktu pelayanan ditanya, Pak Pendeta, bisa nggak jelaskan Tritunggal? Saya nggak pernah belajar, saya lupa. Memalukan, betul kan? Itulah orang pilihan Tuhan yang seperti ini yang bahaya. Bertobatlah, saya katakan bertobat bagi hamba Tuhan, para dosen yang nggak benar. Ciptakan hamba Tuhan yang berkualitas, yang profesional, amin, yang punya hati, punya pengetahuan. Karena katakan ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut apa? Segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada dan melakukan. Gimana dia melakukan? Dia nggak tahu firman Tuhan. Saya ingat dulu waktu saya ngambil diploma di Betel Petamburan. Saya nggak langsung S1, nggak langsung S2, nggak langsung S3. Bukan pendeta jadi-jadian ini. Ini keluaran STT yang benar, sekolah yang benar. Saya diploma 3 tahun belajar sama pendiri GBI, Bapak Helsenduk Obho. 3 tahun buka Alkitab dari Kejadian ke sampai Wahyu, bolak-balik. Dan kita harus hafal itu isi Alkitab, betul, amin? Ini anak STT saya tanya ayat sekian, aduh di mana Pak? Letak ayatnya aja di mana Pak? Betul nggak? Dikatakan Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu, aku akan membuat kamu hidup menurut segala Gimana deh Tuhan bekerja kalau ketetapan firman Tuhan nggak ada di dalam hati kita, betul nggak? Dan peraturan Tuhan ada di dalam, tadi Roma 2 kan jelas. Makanya jadi orang Kristen penuhlah dengan firman Tuhan, amin. Biar Roh Kudus bekerja, hati nurani diisi dengan firman Tuhan. Betul nggak Pak Pendeta? Jangan diisi dengan dendam, kecewa, sombong. Tulisanmu nggak bawa sorga, tapi hatimu yang membawa ke dirimu ke sorga bersama Yesus. Karena ada Roh Kudus. Yang main-main sama Tuhan. Sebentar lagi,
Jesus will be coming. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi saya mau kasih tahu, banyak orang yang udah mati karena COVID. Betul nggak? Makin menggila nggak COVID ini? Itu jangan main hidup ini. Amin. Saya tertegun dengan tulisan seorang pendeta. Hari ini COVID tidak pandang bulu, dia mau pendeta sekalipun. Betul nggak? Betul nggak? Jadi nggak ada yang kebal. Semua orang boleh kena. Makanya isilah hidupmu dengan imunitas. Apa imunitas yang paling penting? Firman Tuhan. Boleh kau makan vitamin C, vitamin D, vitamin E. Kau makan imun, vitamin imun, semua kau makan. Ya. Sampai di rumah juga pakai APD, di rumah pakai masker. Ada tamu datang semprot. Lebih gila lagi, ada lagi saya lihat di medsos, rumahnya ditutup pagar tinggi-tinggi, dibikin dengan seng yang tinggi. Masuk aja ke dalam bunker loh. Tapi yang penting apa? Kekebalan kita adalah firman hati nurani. Saya pernah bersekutu sama Tuhan. Tuhan, gimana nih Tuhan? Tuhan cuma ngomong. Tuhan bilang begini. Dia nggak jawab. Dia cuma bilang begini. Lakukan apa yang kuperintahkan. Sudah selesai. Jangan kau pikirkan yang lain. Lakukan apa yang Tuhan perintah. Sudah. That's it. Amen. Makanya bicara hati nurani, bicara moral, bicara etika. Etika juga diisi dengan firman Tuhan. Makanya kalau mahasiswa yang praktek hari ini saya bilang, apa tugasnya? Baca firman, berdoa kok di gereja. Karena saya tahu banyak hamba Tuhan nggak ngerti. Banyak saya kata hamba Tuhan nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti firman Tuhan banyak. Kenapa saya bilang sangat tegas? Karena banyak hamba Tuhan mengatakan sesat. Berbagai penafsiran lah. Ada yang katakan tidak ada pengangkatan. Tidak ada kerajaan 1000 tahun. Ada yang mengatakan lagi dengan Anda disuntik vaksin Sinovac, itu sama saja saudara. Ada chips 66 akan masuk dalam tubuh saudara. Lama-lama gila saya lihat itu. Ini pendeta yang ngomong loh. Saya ini latar belakang IT. Ngerti banget. Kok Sinovac urusannya dengan Bill Gates? Sinovac urusannya sama dengan chip 66. Apa urusannya chip dengan 66? Otaknya mulai sedek kalau saya bilang. Baca itu firman Tuhan, pahami eskatologi, teologi sistematika. Baca itu Alkitab. Kemarin saya iseng-iseng buka tulisan mahasiswa. Ada salah satu pertanyaan, tolong jelaskan secara Alkitabiah secara komprehensif. Bagaimana menjelang akhir zaman kedatangan Tuhan. Jawab mahasiswa macam-macam. Ini yang ngajar teologi sistematikanya siapa? Dosen. Apa yang salah dosen atau mahasiswanya? Semua sudah ada tertulis dalam Alkitab. Ada lagi yang nulis COVID-19 adalah tanda akhir zaman katanya. Karena hubungan 19 dengan 6. Aduh Tuhan, dia dengar siapa sih ini? Ini yang begini nih, calon pendeta nih begini. Gue bilang pendeta sesat besok. Betul nggak? Betul nggak? Kita harus pisahkan. Cairan Sinovac tidak ada hubungannya, tidak ada relationship-nya dengan apa? Chips. Yang kedua, chip tidak ada hubungannya dengan anam. Anam itu akan muncul Lucifer yang sesungguhnya nanti di Wahyu pasal 13.
Wahyu pasal 13 harus dilewati dengan Wahyu pasal 4. Ada pengangkatan, ada pembukaan meterai. Ini udah bilang ini nggak menambah. Aduh, saya bilang. Oleh karenanya hati nurani diisi dengan apa? Firman Tuhan. Lebih baik mulutmu diam, nggak usah kau ngoceh yang salah, dan salah ngoceh lagi di medsos. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita buka Roma 6 ayat 23. Coba kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 23. Ini banyak orang yang udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. 1, 2, ya. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Ini yang kedua. Bangsa Israel menerima apa? Kacita, ya. Yaitu kasih karu. Saya mau katakan kepada kita, kasih sayang atau kasih karunia daripada Tuhan hanya bicara untuk keselamatan, bukan untuk lulus sekolah teologi. Amin, amin. Bukan untuk lulus sekolah teologi. Saya aja untuk sertifikasi profesional saja, saya harus berkompetisi kok. Belajar siang malam, kok datang mau belajar untuk lulus pegang sarjana teologi. Oh, perlu kasih sayang. Makanya saya bilang ke mahasiswa, kasih sayang hanya pada Tuhan untuk bicara keselamatan karena dosamu. Amin. Bukan karena STT-mu, bukan karena kuliahmu. Amin, amin. Jadi sebab upah dosa adalah maut. Nggak ada pandang bulu mau dosa kecil, dosa besar. Maut. Masuk neraka lo. Kalau kau tidak bertobat. Makanya dikatakan tetapi. Nah, dalam bahasa Yunani Allah. Ya. Karunia Allah. Kasih sayang ya. Karunia Allah ialah hidup yang hanya kasih karunia membuat kita masuk kerajaan sorga, hidup kekal. Makanya lu harus bersyukur, memohon kepada Tuhan. Bukan kesombongan. Termasuk saya. Bukan hanya saudara, termasuk saya. Kadang-kadang saya menangis sama Tuhan, Tuhan jangan karena gua dokter. Dokter gak bau sorga, amin. Profesor, kabulator. Betul gak? Tapi karena kasih karunia aku hidup kekal Tuhan. Karena kebaikanmu. Dan Tuhan mengingatkan segala kelakuan kita yang dahulu. Dosa-dosa kita yang dahulu Tuhan ingatkan. Bahwa engkau selamat karena Tuhan. Amin, amin. Kesimpulan. 2021 adalah hati yang baru. Amin. Rubahlah hati nuranimu. Etika. Engkau harus berubah dalam kehidupanmu sehari-hari. Engkau jadi anak-anak Tuhan. Tuhan pilih jika Tuhan memilih engkau. Bukan karena kebaikanmu. Bukan karena pangkat gelarmu, kepintaranmu. Tapi karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan kau bisa selamat. Bukan kegantenganmu. Bukan gelarmu. Ya. Bukan karena dermamu. Bukan karena bantuan sosialmu. Bukan kekayaan. Tapi kau hati nuranimu penuh dengan etika. Etika yang bagaimana? Moral Kristen. Moral Alkitab. Penuh dengan perintah Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Tuhan hanya tanya begini. Berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan? Sudah kau menginjili? Tuhan nggak tanya baby Benz-mu. Tuhan nggak tanya Jaguar-mu.
Tuhan nggak tanya rumahmu, Tuhan nggak tanya depositomu, Tuhan tanya berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Banggalah kalau kau seperti Paulus. Apa yang katakan Paulus? Aku telah mengakhiri pertandingan. Apakah saudara sudah bertanding? Jangan-jangan belum. Ngerti bertanding juga enggak. Makanya selalu saya katakan, mari kita berjuang. Tadi malam saya kedatangan keponakan saya bilang, mari kita berjuang. Nggak ada waktunya lagi. Tuhan, gimana nih hidup ini Tuhan? Kita nggak perlu menangis lagi, tapi kita berjuang, amin. Menangislah karena dosamu. Menangisilah karena dosamu, betul itu. Tapi kita menangis untuk Tuhan, kita berjuang untuk Tuhan, amin. Tadi pagi saya berdoa sama Tuhan. Saya melobi Tuhan. 3:30 saya dibangunin Tuhan. Jam 3 lewat. Saya senang banget. Tuhan, sudah lama gak berdoa. Karena 3 hari saya gak berdoa sama Tuhan bersubuh. Karena ada saudara saya meninggal. Wah, saya bilang Tuhan senang. Tapi saya menangis, Tuhan selamatkan. Selamatkan bangsa saya. Selamatkan banyak orang yang tertinggal nanti. Tuhan tolong selamatkan, berikan kesempatan. Sampai saya mati juga, Tuhan selamatkan. Saya menangis itu. Karena jangankan orang yang ini saudara saya sendiri, keluarga saya sendiri, orang-orang Kristen yang ngaku dirinya Kristen banyak kan belum. Aduh, nanti pada Tuhan datang, aduh Tuhan, bersuruh. Tapi dia nggak diangkat Tuhan, ngeri nggak? Jangan-jangan di antara kita ada yang ketinggalan lagi nanti. Bilang sama kiri kanan, jangan sampai ketinggalan. Ngeri loh, betul. Saya betul sesak itu kemarin, sesak Pak. Tiba-tiba langsung. Saya nggak ada angin nggak apa, saya pikir COVID. Tiba-tiba sesak. Tuhan tegur. Bahwa kita jangan sampai ada yang ketinggalan. Amin. Tuhan sayang sama kita. Amin. 2021 hati yang berubahlah. Ya, penuhi dengan firman, ketetapan Tuhan. Itu lever jangan diisi dengan lemak, iri hati, dendam, kecewa, kesombongan, apalagi duniawi, akar pahit. Termasuk hamba Tuhan yang masih punya akar pahit. Bukan hanya jemaat, hanya banyak hamba Tuhan yang masih punya akar pahit, banyak. Termasuk saya. Ya. Buang itu. Amin. Supaya hati nurani kita bersih. Amin. Segar kita kan. Kalau banyak lemak kan cepat mati kan. Gimana kalau hati kita sama jantung kita penuh dengan lemak apa? Berhenti mati. Putus. Baik kita benar-benar di hadapan Tuhan. Bersihkan hati nurani kita dengan etika moralitas Alkitab firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menegur kami untuk hidup dalam kebenaran, hati yang baru. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Karena kami adalah bangsa pilihan Tuhan seperti bangsa Israel. Melepaskan dari keterpurukan kami, melepaskan dari kenajisan kami, kejahatan kami, keberdosaan kami. Saat ini kami menerima tahun 2021 hati yang baru. Roh Kudus diam dalam batin kami. Dan ketetapan-ketetapan dan perintah Tuhan ada dalam hidup kami. Kami orang-orang yang baru. Dan dipulihkanlah hidup kami Tuhan. Biarlah 2021 kami orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Kami menerima kerajaan yang baru, yaitu kerajaan yang kekal bersama Yesus.